Kita kembali mengulas perkembangan situasi yang semakin memanas, di mana Iran tampaknya benar-benar berniat merusak pihak lawan sedemikian rupa, sehingga di masa depan, sebelum mereka berpikir untuk menyerang siapapun, mereka akan dipaksa berpikir 100 kali terlebih dahulu. Iran sedang bergerak untuk mematahkan gigi-gigi lawan mereka, menghancurkan kesombongan mereka hingga mereka mengalami kerusakan yang sangat fatal. Bahkan jika Iran tidak meraih sebuah kemenangan mutlak, mereka akan dibuat menderita kerusakan yang begitu besar sehingga sebagai sebuah imperium, eksistensi mereka benar-benar akan berakhir. Hasil yang muncul saat ini sungguh sulit dipercaya. Strategi yang diterapkan Iran sejak awal perang ini telah membuat pemerintahan Trump benar-benar kehilangan waktu tidur mereka. Penutupan Selat Hormuz dan serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari strategi matang yang dampaknya mulai terasa sekarang. Coba kita perhatikan bagaimana peperangan ini justru berbalik menyerang mereka dalam segala aspek. Jika sebelumnya mereka menciptakan kehancuran di negara-negara OIC dan berencana menghancurkan Iran, kini keadaannya justru berbalik. Untuk pertama kalinya, mereka sendirilah yang mengalami kerusakan langsung yang sangat parah. Saat ini sudah memasuki hari kelima peperangan. Dan jika kita bicara soal Selat Hormuz, sudah sekitar 72 jam sejak penutupannya karena Iran tidak melakukan penutupan Selat Hormuz sejak dari hari pertama. Dalam 72 jam ini, Iran telah mengguncang pasar saham dunia, pasar energi, hingga ekonomi global secara keseluruhan. Hasilnya sungguh luar biasa, dan dalam beberapa hari saja, Barat mungkin harus bertekuk lutut. Jika mereka tidak segera menghentikan perang ini, kerugian yang akan terjadi tidak akan sanggup mereka tanggung lagi. Hanya dalam 72 jam, kerugian ekonomi telah melampaui angka triliunan dolar. Di Eropa, harga energi sudah melonjak hingga 2 kali lipat. Dan untuk pertama kalinya di Amerika, harga gas mulai naik drastis. Diprediksi harga gas akan meroket di Amerika dalam 1 atau 2 hari ke depan, yang akan memicu inflasi yang tak terbendung. Mungkin banyak yang bertanya, bukankah minyak dan gas Amerika tidak secara langsung melewati Selat Hormuz? Lalu mengapa harga di sana ikut bergoyang dan kepemimpinan Trump ikut terguncang? Masalahnya, ekonomi Amerika terhubung erat dengan Eropa dan Asia. Merek-merek besar Amerika, perusahaan teknologi, dan berbagai industri memiliki pabrik dalam jumlah yang sangat besar di Asia. Sejak Trump menjabat, dia selalu menggaungkan rencana membawa kembali produksi ke Amerika. Padahal kenyataannya, bahkan produk seperti iPhone pun tidak dibuat di Amerika, melainkan di pabrik-pabrik di Asia. Dari pakaian hingga barang lainnya, semua basisnya ada di Asia. Perlu dicatat bahwa 80% energi yang menuju Asia berasal dari Selat Hormuz. Asia mengambil minyak dan gas dari sana untuk menjalankan seluruh negara, pabrik, dan perusahaan mereka. Begitu Iran menutup selat itu, dampaknya langsung terasa secara global. Pasar saham goyah, ekonomi global bergetar, dan harga energi di Eropa melesat ke level yang tidak mungkin lagi bisa dijangkau secara ekonomi. Kini mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah Iran akan melanjutkan perang atau menghentikannya? Kenyataannya mereka tidak akan bisa membuka kembali Selat Hormuz ini sepanjang tahun. Semua dampak ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak terduga. Iran sudah berulang kali memberikan peringatan. Begitu juga para ahli di Timur Tengah dan Amerika dan juga Eropa. Iran pernah berkata, mereka akan mengguncang tatanan global dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Namun pemerintahan Trump tetap terjun ke dalam peperangan ini dan sekarang dunia sedang melihat hasilnya. Belum pernah ada perang dengan dampak seketika seperti ini di mana pihak penyerang harus membayar harga semahal ini. Bahkan tokoh seperti Ali Larijani telah merilis pernyataan resmi yang mengkonfirmasi bahwa sudah ada 500 korban jiwa di pihak Amerika. Meski sebelumnya klaim ini datang dari Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran
atau IRGC, konfirmasi dari Larijani memberikan penegasan yang lebih serius. Jika kita anggap saja 50% dari klaim itu benar, kemana Trump akan pergi dan apa yang akan dia jelaskan kepada rakyatnya? Mereka mungkin tidak peduli meski jutaan orang di negara-negara anggota OKI atau OIC kehilangan nyawa mereka. Tapi jika mereka kehilangan 1.000 personel sendiri, mereka akan langsung terguncang karena tidak sanggup menanggung beban politiknya. Meskipun Amerika adalah negara adidaya, di sini mereka tampak melakukan kesalahan kalkulasi yang fatal. Negara kecil bertarung dengan cara memberikan kerusakan, dan dunia akan menganggap Iran menang hanya dengan mereka bertahan hidup. Sebaliknya, Amerika harus mencapai 80% target mereka untuk bisa disebut menang. Sebuah hal yang mustahil dilakukan saat ini. Menurut informasi, situasi perang saat ini membuat Israel harus mengeluarkan biaya $3 miliar per minggu untuk perang, yang merupakan sebuah kerugian ekonomi yang sangat besar. Ditambah lagi dengan serangan Hizbullah yang kini mulai memaksa Israel mengakui adanya korban jiwa di pihak mereka, baik melalui serangan udara maupun pertempuran darat. Front peperangan sedang terbuka lebar, militer mereka terekspos, dan sekutu-sekutu mereka mulai terasa goyah. Yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana perang ini sudah berbalik menyerang wilayah mereka hanya dalam waktu 70 menit pertama. Ini sangat berbeda dengan kasus di Irak atau Afghanistan, di mana mereka bisa mengklaim kemenangan mereka dalam sebulan dan membentuk pemerintahan sebelum akhirnya terjebak perang gerilya. Di sini kerugian dimulai sejak menit awal. Mengapa Amerika tetap melakukan serangan terhadap Iran, meski sebenarnya mereka tidak siap? Penelusuran menunjukkan bahwa mereka menyerang dengan mentalitas religius sebagai sebuah perang agama. Dalam konflik geopolitik biasa, ada analisis biaya dan manfaat. Tapi dalam perang agama, realitas lapangan diabaikan demi tujuan yang dianggap suci. Media Amerika sendiri telah mengkonfirmasi laporan dari pejabat Pentagon bahwa Pete Hegseth, kepala Pentagon, memerintahkan para komandan dengan pesan bahwa ini adalah perang Tuhan. Trump dipandang sebagai sosok yang ditunjuk oleh Yesus untuk memicu Armageddon, sebuah konsep perang akhir zaman untuk meraih dominasi total dan pembentukan Israel Raya. Bahkan detail mengenai tato di tubuh Pete Hegseth yang berkaitan dengan Israel Raya dan kuil ketiga kini menjadi sorotan. Ditambah pernyataan Lindsey Graham yang menyebut ini sebagai perang agama. Mereka mengabaikan semua peringatan tentang ekonomi dan keselamatan pasukan demi agenda teologis ini. Laporan menyebutkan organisasi penginjil radikal rutin masuk ke Pentagon dan mengadakan acara doa setiap bulan selama setahun terakhir. Krisis ini pun merembet ke internal mereka. Trump mengancam akan menutup perdagangan dengan Spanyol yang memicu kemarahan Uni Eropa karena Spanyol adalah anggota utama. Bahkan saat Kanselir Jerman berada di Gedung Putih, dia hanya bisa terdiam saat Trump mengkritik pemimpin Eropa lainnya di hadapannya. Kini, Ali Larijani menyebut bahwa Trump telah terjebak dalam tindakan kekanak-kanakan Netanyahu yang akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Iran menyatakan bahwa produksi senjata mereka tetap berjalan lancar. Jika kelompok di Gaza saja bisa memproduksi senjata di dalam terowongan, apalagi negara sebesar Iran. Apalagi sekarang ada dukungan luar biasa dari Korea Utara dan Belarusia yang menjadi faktor pengubah keadaan. Korea Utara yang secara konstitusi tidak mengakui Israel dan menyebutnya sebagai negara proksi Amerika, memiliki kontribusi besar dalam teknologi terowongan Hizbullah dan Hamas. Dengan bantuan taktik gerilya dari Amerika Latin dan hujan drone yang kini mulai diakui dampaknya oleh Israel, Amerika dan sekutunya sedang berada dalam guncangan yang sangat hebat. Untuk tetap memantau situasi terbaru di kawasan Timur Tengah, jangan lupa subscribe.